Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bagi Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat partisi D maupun partisi E di laptop Windows yang kita gunakan dengan menggunakan aplikasi tambahan yaitu Minitool Partition Wizard. Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai selesai dan jangan skip-skip ya. Jika Anda mencoba membuat partisi D atau local disk E maupun partisi E di laptop Windows yang digunakan tapi tidak bisa melalui disk management, jadi ada beberapa pengguna komputer Windows itu yang tidak bisa membuat partisi D dengan mengambil sebagian kapasitas dari partisi C melalui disk management. Jika Anda mengalami hal tersebut, tidak usah khawatir karena kita tetap bisa membuat partisi D maupun partisi E dengan menggunakan aplikasi tambahan ya. Jadi aplikasi tambahan yang kita maksud adalah aplikasi seperti Minitool Partition Wizard. Sebenarnya ada banyak aplikasi sejenis ya, yaitu aplikasi manajer partisi, tapi ini adalah salah satu aplikasi yang kita pilih karena bisa digunakan secara gratis. Jadi agar bisa melakukan cara ini, terlebih dahulu kita harus menginstal aplikasi Minitool Partition Wizard di laptop Windows yang kita gunakan. Jika Anda sudah menginstal aplikasi Minitool Partition Wizard di laptop Windows yang digunakan, maka silahkan dilewati saja bagian ini dan langsung masuk ke proses pembuatan partisi D maupun partisi E. Tapi jika Anda belum menginstalnya, maka silahkan di-download dan diinstal dulu. Untuk mendownload dan menginstal aplikasi Minitool Partition Wizard, silahkan buka browser di laptop Windows Anda. Kemudian pada browser yang terbuka, silahkan cari di Google Minitool Partition Wizard yang ini ya. Jadi silakan cari Minitool Partition Wizard yang ini. Kemudian pada hasil pencarian yang muncul yang seperti ini, silakan klik situs yang ini ya, yang websitenya itu partitionwizard.com. Jadi silakan diklik yang ini, yang websitenya partitionwizard.com untuk membuka website resmi dari aplikasi ini ya. Jadi silakan klik di sini. Kemudian setelah terbuka halaman website Minitool Partition Wizard, silakan scroll ke bawah dan cari tombol downloadnya yang ini ya. Jadi silakan klik tombol download now ini untuk mendownload aplikasi Minitool Partition Wizard free. Kebetulan di sini kita menggunakan versi yang 12.6. Jadi silakan klik tombol download now untuk mendownload master installernya agar bisa diinstal di laptop kita. Jadi saya klik tombol download now ini. Nah setelah itu aplikasinya akan langsung terdownload ke komputer kita ya. Jadi silakan ditunggu hingga proses downloadnya selesai. Nah jika sudah selesai maka silakan ditutup saja browsernya. Jadi silakan ditutup browsernya. Kemudian silakan buka file explorer di laptop Windows yang Anda gunakan. Kemudian buka folder download untuk mencari file yang sudah kita download tadi ya. Jadi silakan buka folder download. Kemudian di sini kita akan menemukan file installer Minitool Partition Wizard yang versi free. Jadi yang ini. Yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menginstal aplikasi ini. Jadi untuk menginstal aplikasi ini silahkan klik kanan pada file installer yang sudah kita download tadi. Jadi silahkan klik kanan. Kemudian pada opsi yang muncul silahkan klik Run as Administrator ya. Jadi silahkan klik kanan kemudian klik Run as Administrator. Kemudian pada jendela user account control yang seperti ini, silakan klik yes untuk tetap melanjutkan proses installnya. Jadi silakan klik yes. Setelah itu akan terbuka jendela setup yang seperti ini. Pada pemilihan bahasa dibiarkan saja pada bahasa Inggris. Lalu langsung saja klik OK. Jadi silakan klik OK. Kemudian di bagian ini silakan pilih yang continue installing free edition ya. Jadi kita hanya perlu versi gratisnya sehingga dicentang yang ini ya, continue installing free edition. Kemudian klik next. Jadi silakan klik tombol next untuk melanjutkan. Kemudian di bagian ini silakan dihilangkan tanda centang yang ini ya, yang Minitool Shadow Maker free, karena kita hanya membutuhkan yang Minitool Partition Wizard free ya. Jadi agar aplikasi ini tidak perlu di-download dan diinstal di laptop kita, kita hilangkan tanda centangnya. Kemudian silakan klik next ya. Jadi saya ulangi, silakan dihilangkan tanda centangnya ini yang Minitool Shadow Maker free, kemudian klik next.
Setelah itu silakan langsung saja klik next, tidak usah mengubah lokasi installnya. Jadi langsung saja yuk klik next. Kemudian silahkan tunggu hingga proses download file-file yang dibutuhkan untuk proses install. Kemudian akan lanjut masuk ke proses install aplikasi Minitool Partition Wizard ya. Jadi silahkan ditunggu saja hingga prosesnya selesai. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Setelah proses installnya selesai, biarkan saja yang ini tercentang. Jadi biarkan saja launch Minitool Partition Wizard tercentang agar aplikasinya langsung terbuka ya. Setelah itu klik saja tombol finish untuk menutup jendela setup ini. Jadi silakan klik finish. Nah, jika terbuka browser silakan ditutup saja dan ditunggu saja hingga aplikasi Minitool Partition Wizard-nya terbuka ya. Jadi saya minimize saja ini file explorernya. Ya, di sini dia sudah terbuka. Kita hilangkan saja ini centang ini agar tidak muncul lagi. Kemudian klik ikon close yang ada di kanan. Kemudian di sini kita sudah bisa langsung membuat partisi baru atau local disk D atau local disk E di laptop Windows yang kita gunakan ya, menggunakan aplikasi Minitool Partition Wizard yang free. Jadi untuk membuat local disk D atau local disk E di laptop Windows yang kita gunakan menggunakan aplikasi Minitool Partition Wizard yang free ini sama seperti ketika kita menggunakan disk manajemen bawaan Windows, kita akan membuat partisi D atau partisi E dengan mengambil sebagian dari partisi C ya. Karena kita akan mengambil sebagian dari kapasitas partisi C. Jadi silakan klik kanan pada partisi C. Kemudian pada opsi yang muncul setelah kita klik kanan partisi C, silakan klik yang ini ya, yang move garis miring resize. Jadi silakan klik pada move garis miring resize pada opsi yang muncul ya. Jadi saya klik di sini. Nah, setelah itu akan terbuka jendela yang seperti ini ya, move garis miring resize partition. Pada jendela ini silakan diarahkan kursor ke ujung partisi yang ini ya. Jadi silakan arahkan kursor ke ujung partisinya sampai ikonnya berubah seperti ini. Setelah ikonnya berubah silakan diklik lalu tahan lalu geser ke kiri sampai yang bagian unallocated space after ini sesuai dengan partisi baru yang ingin Anda buat ya. Jadi yang bagian unallocated space after ini adalah partisi baru yang akan kita buat. Dalam hal ini partisi D maupun partisi E. Jadi silakan digeser sampai yang partisi baru yang kita buat itu sesuai dengan angka yang tertera di sini ya, di bagian unallocated space after. Jadi saya kembali menggesernya karena di sini saya ingin membuat partisi baru yaitu 350 GB ya. Jadi saya geser kembali sampai cukup 350 GB. Ya, dia sudah cukup 350 GB, pas ya, pas di 350 GB. Kemudian yang tersisa di partisi C-nya nanti adalah 114 GB. Jadi dalam hal ini kita membuat ruang kosong di sini ya dengan menggeser partisinya tadi dari ujung kanan ke sini sampai yang bagian unallocated space after ini sesuai dengan partisi baru yang ingin kita buat. Nah, setelah itu setelah menggeser partisinya silakan klik OK. Jadi silakan klik OK. Nah, setelah itu akan terbentuk ruang kosong di sini yang berlabel unallocated ya. Dan kapasitasnya di sini 350 GB sesuai dengan yang kita buat tadi. Dan di sini terlihat bahwa partisi C-nya tinggal 114 GB. Nah, setelah itu setelah kita membuat ruang kosong yang berlabel unallocated, selanjutnya kita cukup menjadikan ruang kosong ini sebagai partisi D atau local disk D. Nah, untuk menjadikan ruang kosong ini sebagai local disk D, silakan diklik kanan lagi pada unallocated ini. Kemudian pada opsi yang muncul silakan klik yang ini ya, yang create. Jadi silakan klik create. Kemudian pada opsi yang muncul Anda bisa memberikan nama partisi pada bagian partition label. Misalkan saya akan beri nama dia partisi data. Jadi saya beri nama di sini data. Kemudian untuk hurufnya di bagian drive letter silakan diubah, bisa diubah menjadi D atau E. Tapi di sini saya biarkan saja di partisi D. Kemudian untuk selebihnya dibiarkan saja default dan pastikan di sini unallocated space before-nya 0 dan unallocated space after-nya juga 0. Kemudian langsung saja klik OK ya. Jadi silakan klik OK.
Nah, setelah itu akan terbentuk partisi D yang labelnya data sesuai yang kita masukkan tadi. Tapi semua perubahan yang kita buat tadi itu belum diterapkan ya. Di sini terlihat ada 2 pending operation, dan jika kita cek di file explorer belum terjadi perubahan ya. Partisinya masih tetap 1 yaitu partisi C, dan kapasitas partisi C-nya juga belum berkurang. Nah, untuk menerapkan semua perubahan yang sudah kita buat di aplikasi Minital Partition Wizard ini, silakan klik tombol apply ini ya. Jadi silakan klik tombol apply untuk menerapkan semua perubahan yang sudah kita buat di aplikasi ini. Jadi saya klik tombol apply. Kemudian pada jendela konfirmasi yang muncul silakan klik yes ya. Jadi silakan klik yes. Nah, jika muncul seperti ini, itu artinya laptop kita butuh restart, dan nantinya aplikasi Minitool ini akan melakukan perubahan atau pembuatan partisi D-nya di pre-OS ya. Jadi silakan diklik saja ini tombol restart now. Jadi silakan klik tombol restart now untuk merestart laptop kita. Nah, setelah itu aplikasi Minitool-nya akan lanjut membuat partisi D-nya di pre-OS ya. Jadi sebelum masuk ke Windows dia akan menyelesaikan proses yang tadi. Jadi di sini silakan ditunggu saja hingga prosesnya selesai dan laptop kita kembali masuk ke Windows ya. Nah, setelah itu laptop kita akan kembali masuk ke Windows. Nah, setelah masuk kembali ke Windows, silakan kembali dibuka file Explorer untuk melihat apakah partisi D-nya sudah ada. Ya, di sini terlihat bahwa partisi D-nya sudah ada ya. Kapasitasnya 350 GB sesuai dengan yang kita buat tadi. Dan di sini local disk C-nya atau partisi C-nya tersisa 114 GB. Nah, sekarang jika Anda ingin membuat partisi lagi di sini, misalkan Anda ingin menambah partisinya lagi dengan membuat partisi E atau local disk E, itu juga bisa kita lakukan, yaitu dengan mengambil sebagian kapasitas dari partisi D ini ya. Jadi langsung saja silakan dibuka kembali aplikasi Minital Partition Wizard. Kemudian klik yes pada jendela user account control. Nah, di sini di aplikasi Minital Partition Wizard, karena kita akan membuat partisi E atau local disk E dengan mengambil sebagian kapasitas partisi D. Jadi silakan diklik kanan pada partisi D. Kemudian pada opsi yang muncul silakan dipilih lagi ini move garis miring resize. Kemudian akan muncul lagi jendela move garis miring resize partition. Nah, di sini sama seperti tadi, kita cukup arahkan kursor ke ujung kanannya ini sampai ikonnya berubah menjadi seperti ini ya. Jadi silakan arahkan kursor Anda ke ujungnya, kemudian klik lalu tahan lalu geser ke kiri sampai yang bagian unallocated space after ini sesuai dengan kapasitas partisi baru yang ingin kita buat ya. Jadi di sini saya akan membuat partisi E yang berkapasitas 200 GB. Jadi saya geser lagi sampai cukup 200 GB yang bagian unallocated space afternya. Ya, dia sudah cukup 200 GB ya. Jadi nanti di partisi D-nya itu tersisa 150 GB ya. Karena 200 GB-nya kita pindahkan ke partisi E. Kemudian setelah itu silakan klik tombol OK. Nah, selanjutnya akan terbentuk lagi partisi kosong yang berlabel unallocated ini. Jadi ini nantinya akan kita ubah menjadi local disk E atau partisi E. Jadi silakan klik kanan pada partisi kosong ini, kemudian klik lagi create. Kemudian di sini di partition label misalkan saya akan beri nama multimedia. Jadi saya ingin membuatnya menjadi partisi multimedia. Kemudian di drive letter saya biarkan saja di huruf E karena saya memang ingin membuat partisi E. Kemudian di sini pastikan unallocated space before-nya 0 dan unallocated space after-nya juga 0 agar tidak ada partisi kosong yang tersisa ya. Kemudian klik OK. Nah, sama seperti tadi, agar semua perubahan yang kita buat itu bisa diterapkan, silakan klik tombol apply. Kemudian pada konfirmasi yang muncul silakan klik yes. Nah, setelah itu silakan ditunggu saja hingga prosesnya selesai. Nah, di sini dia sudah tidak meminta restart ya, karena yang kita modifikasi itu bukan lagi partisi C. Tadi dia minta restart karena yang kita modifikasi itu adalah partisi yang berhubungan dengan partisi Windows, yaitu partisi C, sehingga dia perlu melakukan restart. Ya, di sini prosesnya sudah selesai, sudah muncul keterangan successful.
Kita klik saja OK. Kemudian kita kembali membuka File Explorer dan di sini terlihat bahwa sekarang sudah ada 3 partisi ya. Jadi sekarang sudah ada partisi C, partisi D, dan partisi E. Sekarang kita tutup saja ini. Dengan demikian kita sudah berhasil membuat partisi D dan partisi E di laptop Windows yang kita gunakan menggunakan aplikasi Minotool Partition Wizard yang versi free ini. Jadi jika Anda tidak bisa sering partisi C melalui disk manajemen, silahkan lakukan cara ini. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian klik tombol like, berikan tanggapan Anda di komentar, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda.